Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih pada bab turunan, yaitu tentang garis singgung dan konsep kecepatan. Yang pertama, tentang garis singgung pada kurva. Dari pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa gradien garis singgung kurva Z sama dengan Fx pada titik P, XP, ZP itu adalah limit delta X mendekati 0 dari Fxp ditambah delta X dikurangi Fxp dibagi delta X. Kemudian untuk delta X sama dengan H, bisa kita tuliskan gradien garis singgungnya itu sama dengan limit H mendekati 0 dari Fxp ditambah H dikurangi Fxp dibagi H ya. Nah, dalam konsep turunan, limit H mendekati 0 dari Fxp ditambah H dikurangi Fxp dibagi H, ini kan bentuk dari F aksen XP ya, atau turunannya. Jadi, secara umum, gradien garis singgung kurva Z sama dengan Fx pada titik X, Fx itu adalah F aksen X. Nah, jadi bisa kita simpulkan, untuk menentukan gradien garis singgung, itu bisa kita cari dengan menentukan turunannya, turunan dari kurvanya ya. Agar lebih jelas, bisa kita coba cermati contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis singgung kurva Z sama dengan dalam kurung X dikurangi 2 pangkat 3 pada titik potong kurva dengan sumbu Z. Untuk menentukan persamaan garis singgung, ada dua hal yang perlu kita cari terlebih dahulu, yaitu titik singgung X1, Y1 dan gradien garis singgungnya. Untuk titik singgung, dari soal ini tadi dikatakan bahwa garis singgungnya itu terletak pada titik potong kurva dengan sumbu Z. Untuk titik potong kurva dengan sumbu Z, syaratnya adalah X sama dengan 0 ya. Nah, jika X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh Z-nya itu sama dengan substitusikan ke kurvanya. Z sama dengan 0 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Jadi, titik singgungnya itu adalah 0, negatif 8. Selanjutnya, tentukan gradien garis singgungnya. Tadi sudah kita pahami, untuk menentukan gradien garis singgung MGS itu sama dengan Z aksen turunannya ya. Kita tentukan dulu turunannya. Diketahui Z-nya sama dengan X dikurangi 2 pangkat 3. Untuk turunannya Z aksennya sama dengan 3 dikali X dikurangi 2 pangkat 2 dikali 1. Nah, setelah ketemu turunannya, untuk menentukan gradien garis singgung, tadi sudah ditentukan titik singgungnya ya, 0, negatif 8. X-nya atau 0 ini kita substitusikan ke turunan. Jadi kita peroleh gradien garis singgungnya itu sama dengan 3 dikali X-nya kita ganti 0, 0 dikurangi 2 pangkat 2 dikali 1. Sama dengan 12. Jadi gradien garis singgungnya kita punya 12. Untuk menentukan persamaan garis singgungnya, kita pakai rumus persamaan garis ya. Jika diketahui satu titik dan gradien, yaitu Y dikurangi Z1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Substitusikan X1 Z1-nya tadi 0, negatif 8. M-nya kita gunakan MGS, gradien garis singgungnya 12. Oke, kita peroleh Z ditambah 8 sama dengan 12 dikali X dikurangi 0. Ini bisa diselesaikan. Hasilnya Z sama dengan 12X dikurangi 8. Jadi, persamaan garis singgung kurva Z sama dengan X dikurangi 2 pangkat 3 di titik 0, negatif 8 itu adalah Z sama dengan 12X dikurangi 8. Untuk contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung kurva Z sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 3 yang tegak lurus dengan garis 3Z ditambah X dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk menentukan persamaan garis singgung, sama, kita tentukan gradien garis singgung dan titik singgung X1, Z1. Untuk kasus yang nomor 2 ini, karena X dan Y-nya belum diketahui,
Jadi pertama kita tentukan gradien garis singgungnya dulu. Karena kurvanya ini tadi tegak lurus dengan garis 3Z ditambah X dikurangi 1 sama dengan 0, jadi kita tentukan dulu gradien dari garisnya. 3Z ditambah X dikurangi 1 sama dengan 0, gradiennya sama dengan negatif 1/3 ya. Selanjutnya, karena tegak lurus, perlu kita ingat ketika dua garis tegak lurus, maka hasil kali gradiennya itu sama dengan negatif 1. Karena di sini tadi garis singgung itu tegak lurus dengan garis ini, maka bisa kita tuliskan M dikali MGS itu sama dengan negatif 1. Nah, dari sini jadi perlu kalian ingat lagi cara menentukan gradien garis lurus, kemudian gradien ketika dua garis tegak lurus, nanti juga ada gradien ketika dua garis sejajar. Silahkan dibuka lagi catatannya ya. Selanjutnya, jadi kita peroleh M-nya ini tadi negatif 1/3 dikali MGS sama dengan negatif 1. MGS-nya sama dengan 3. Kemudian, untuk menentukan titik singgung X1, Z1-nya, bisa kita cari dari gradiennya. Gradien garis singgung tadi adalah Z aksen ya. Dari sini kita peroleh MGS-nya tadi 3, sama dengan Y aksennya, turunan dari Z-nya, yaitu 2X dikurangi 1. Jadi X-nya sama dengan 2. Ini adalah X1-nya ya. Kemudian kita tentukan Z1-nya. X sama dengan 2, jadi Z-nya sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 3. Substitusikan ke kurva ya. Z-nya sama dengan negatif 1. Jadi titik singgungnya, X1, Y1-nya itu adalah 2, negatif 1. Kita tentukan persamaan garis singgung. Y dikurangi Y1 sama dengan MGS dikali X dikurangi X1. Substitusikan ya. X1 Y1 sama MGS. Y ditambah 1 sama dengan 3 dikali X dikurangi 2. Jadi persamaan garis singgungnya itu adalah Z sama dengan 3X dikurangi 7. Ya, ini tadi dua contoh soal tentang persamaan garis singgung. Masih ada pengembangan yang lain sebenarnya untuk persamaan garis singgung. Bisa kalian coba kerjakan latihan soal untuk tugas mandiri pada modul ya. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung, yang pertama tadi, kalian harus tentukan dulu gradien garis singgung sama titik singgungnya. Setelah ketemu, substitusikan ke persamaan garis. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua, tentang konsep kecepatan. Kita coba pahami dari masalah berikut ya. Sebuah benda P jatuh bebas dalam ruang hampa udara. Panjang lintasan benda setelah T detik itu adalah S sama dengan 16 T kuadrat meter. Artinya, benda P akan jatuh sejauh 16 meter dalam detik pertama, 64 meter dalam 2 detik, dan seterusnya. Ini ya, untuk 2 detik berarti T-nya 2, substitusikan 2 kuadrat dikali 16, yaitu 64 gitu ya, dan seterusnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa P jatuh semakin cepat dengan berlalunya waktu. Untuk detik pertama 16, detik kedua 64, dan seterusnya juga akan semakin cepat. Sebagai gambaran, perhatikan gambar berikut. Di sini posisi awal ya, benda P masih 0 meter, kemudian setelah detik pertama turun di sini 16, kemudian untuk detik kedua sampai sini 64, dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita coba perhatikan, dalam selang waktu T sama dengan 1 detik sampai T sama dengan 2 detik ini, P jatuh sejauh 64 dikurangi 16 meter. Selama detik kedua ya, ini 64, di sini tadi 16. Jadi kita tentukan kecepatan rata-ratanya. V rata-rata itu sama dengan delta S dibagi delta T. Delta S-nya tadi 64 dikurangi 16. T-nya 2 dikurangi 1. Ini kita selesaikan hasilnya 48 meter per detik. Kemudian coba kita tentukan untuk selang waktu T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,5 detik.
P-nya jatuh sejauh, ini untuk yang T sama dengan 1,5, jadi P-nya itu jatuh sejauh 16 dikali dalam kurung 1,5 kuadrat dikurangi 16. Ini untuk yang T sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 20 meter. V rata-ratanya sama dengan, ini tadi ya, delta S-nya dibagi delta T-nya 1,5 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 40 meter per detik. Kita lanjutkan. Untuk selang waktu T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,1 detik. P jatuh dengan kecepatan rata-rata. Ini untuk delta S-nya. Ini S untuk T sama dengan 1,1. Ini S untuk T sama dengan 1 detik. Dibagi delta T ya, 1,1 dikurangi 1. Kalau ini kita selesaikan, sama dengan 3,36 dibagi 0,1. V rata-ratanya sama dengan 33,6 meter per detik. Untuk selang waktu T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,01 detik, P jatuh dengan kecepatan rata-rata, yaitu 32,16 meter per detik. Nah, andaikan benda P tadi bergerak sepanjang garis, sehingga posisinya pada saat T, itu kita tuliskan sebagai S sama dengan FT, pada saat T sama dengan C, benda akan berada di FC ya. Pada saat T sama dengan C ditambah H, maka benda berada di FC ditambah H. Jadi kecepatan rata-ratanya bisa kita cari dari FC ditambah H dikurangi FC dibagi H. Sekarang coba kita perhatikan di sini. Jika selisih waktunya di sini semakin kecil, nih ya, ini dari 1 sampai 2, ini dari 1 sampai 1,5. Kemudian ini 1 sampai 1,1, ini 1 sampai 1,01. Semakin selisihnya ini mendekati 0, maka fungsinya ini nanti juga akan semakin mendekati F1 ya. Kemudian bisa kita tuliskan bahwa untuk H yang sangat kecil atau H mendekati 0, maka posisi benda di FC ditambah H itu akan sangat dekat dengan FC. Sehingga kecepatan sesaat V di T sama dengan C dinyatakan sebagai V sama dengan limit H mendekati 0 dari V rata-rata. Atau sama dengan limit H mendekati 0 dari FC ditambah H dikurangi FC dibagi H. Kita tahu bahwa limit H mendekati 0 dari FC ditambah H dikurangi FC dibagi H ini adalah bentuk lain dari turunan ya. Jadi, antara gradien garis singgung dan kecepatan sesaat V ini tadi, ini adalah konsep yang sama yang merupakan tafsiran dari turunan. Kesimpulannya, kecepatan merupakan laju perubahan jarak terhadap waktu, atau bisa kita tentukan V itu sama dengan ds dt. Kemudian dari sini bisa kita kembangkan untuk yang percepatan, yang merupakan laju perubahan kecepatan terhadap waktu, A itu sama dengan dv dt. Untuk contoh soalnya, pada pengamatan tertentu, sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah pola yang merupakan fungsi jarak S atas waktu T, yaitu St sama dengan T pangkat 4 dikurangi 6T kuadrat ditambah 12. Tentukanlah panjang lintasan dan kecepatan pada saat percepatannya konstan. Jadi di sini diketahui ST-nya T pangkat 4 dikurangi 6T kuadrat ditambah 12. Kemudian yang ditanyakan adalah ST dan VT pada saat percepatannya konstan ya. Percepatan konstan ini bisa kita tentukan AT itu sama dengan 0. Sebelum menentukan percepatan, kita tentukan dulu kecepatannya. Kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi jarak. Tadi diketahui bahwa VT itu sama dengan ds dt ya. Jadi bisa kita cari turunan dari S-nya. Turunannya adalah 4T pangkat 3 dikurangi 12T. Nih. Selanjutnya untuk yang percepatan, percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. AT itu sama dengan dv dt. Kita cari turunannya dari V ya.
Ini turunannya adalah 12T kuadrat dikurangi 12. Tadi ditentukan bahwa percepatannya konstan atau AT-nya sama dengan 0. Jadi di sini 12T kuadrat dikurangi 12 ini sama dengan 0. Kemudian bisa kita faktorkan menjadi 12 dikali T ditambah 1 dikali T dikurangi 1 sama dengan 0. Dari sini T yang memenuhi itu adalah T sama dengan 1 ya. Karena untuk yang T ditambah 1 ini akan menghasilkan T-nya negatif. Tidak mungkin waktunya negatif ya. Jadi percepatannya itu akan konstan pada saat T sama dengan 1 ya. Sehingga untuk V1-nya itu sama dengan 4 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 1 sama dengan negatif 8. Ini kita substitusikan ke V-nya yang ini ya. Kemudian untuk panjang lintasan S1-nya sama dengan 1 pangkat 4 dikurangi 6 dikali 1 kuadrat ditambah 12 sama dengan 7. Untuk contoh yang kedua, Ica ingin meniup balon karet berbentuk bola. Ia menggunakan pompa untuk memasukkan bola dengan laju penambahan volume 40 cm3 per detik. Jika laju pertambahan jari-jarinya 20 cm per detik, jari-jari bola setelah ditiup adalah, di sini bisa kita tuliskan untuk yang penambahan volume 40 cm3 per detik, itu sebagai dV dt, perubahan volumenya terhadap waktu, yaitu 40. Dan untuk yang laju pertambahan jari-jarinya, 20 cm per detik ini kita tuliskan sebagai dr dt, sama dengan 20. Nah, untuk menentukan jari-jari bola, itu bisa kita cari dari volumenya ya. Jadi bisa kita kaitkan dua hal ini dengan dalil rantai. Nanti kita tuliskan dV dt itu sama dengan dV dr dikali dr dt. Dari sini kita peroleh dV dt-nya tadi 40, itu sama dengan dV dr dikali dr dt-nya 20. Jadi dV dr itu sama dengan 2. Kita tahu bahwa rumus volume bola itu adalah 4/3 πr pangkat 3. Dari rumus ini bisa kita tentukan turunan dari V terhadap R atau dV dr itu sama dengan 4πr kuadrat. Turunannya dari 4/3 πr pangkat 3 itu adalah 4πr kuadrat. Jadi 4πr kuadrat ini itu sama dengan 2 dV dr-nya tadi. Selanjutnya bisa kita cari R kuadrat itu sama dengan 1/2pi. Dari sini kita peroleh R-nya atau jari-jari bolanya itu sama dengan 1 per akar dari 2pi. Oke, itu tadi dua contoh soal terkait kecepatan dan percepatan ya. Selanjutnya bisa kalian coba kerjakan tugas mandiri sebagai latihan agar kompetensi kalian lebih berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.